Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pila, mari kita buka pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Baik sahabat Pila, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan melalui akad pernikahan. Mereka disatukan untuk membangun mahligai rumah tangga. Pernikahan menjadi tangga utama dalam membangun sebuah keluarga yang merupakan rumah dan lingkungan pertama bagi seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga. Ini karena pada hakikatnya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Keharmonisan ini terwujud dengan interaksi yang baik dan intens dengan seluruh anggota keluarga dengan menjadikan syariat Islam sebagai pedoman dan pijakannya. Allah telah memerintahkan agar suami bergaul dengan istrinya dengan ma'ruf sebagaimana layaknya seorang sahabat secara sempurna. Inilah yang Rasulullah lakukan terhadap istri-istrinya, memberikan hak-haknya, nafkah dan mahar baginya, tidak bermuka masam dan tidak menampakkan kecenderungan kepada wanita lain. Firman Allah dalam surat An-Nisa 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa'asa an rohu say'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, yang artinya, dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian jika kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Bagaimana untuk menggapai keluarga yang bahagia? Yang pertama, suami dan istri harus memiliki sikap qanaah. Maksudnya, setiap pasangan harus dapat menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya. Sebab adanya perbedaan dari lelaki dan perempuan itu agar untuk saling mengenal satu sama lainnya, untuk selanjutnya saling menerima dan menghormati setiap pasangan. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, dikatakan, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Rasulullah tidak pernah membuat masalah dengan istri beliau. Beliau tidak pernah mencela istri ketika makanan yang dimasak tidak enak. Pernah ketika pulang ke rumah, istri beliau melarang untuk memakan sayur yang dibuatnya karena ketumpahan cuka. Rasul pun menjawab, dia suka minum cuka dan sayur masam itu pun dimakannya dengan senang hati.
Begitu juga ketika istrinya memanggang roti terlalu lama hingga gosong. Rasul tetap memakannya sambil berkata, roti yang dibakar memang akan hangus. Selain itu, Rasulullah SAW pun berpesan kepada para istri agar tidak menyakiti suaminya dengan perkataan ataupun perbuatannya, terlebih-lebih mencaci makinya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari para bidadari surga akan berkata, jangan engkau menyakitinya, celakalah dirimu, karena ia hanya sejenak berkumpul denganmu, yang kemudian meninggalkanmu untuk kembali kepada kami. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, suami dan istri harus saling menutupi kekurangan dan harus berakhlak yang baik. Tidak boleh baik suami atau istri menceritakan aib pasangannya atau keluarga dari kedua pasangan tersebut. Bila terjadi permasalahan, hendaknya diselesaikan secara arif bijaksana sesuai tuntunan agama. Rasulullah SAW sangat mencintai keluarganya. Beliau merupakan pribadi yang penyayang dan dikenal sebagai sosok pelindung keluarganya. Dan yang ketiga, suami istri harus menerima nasihat satu sama lainnya. Baik suami dan istri hendaknya menjalin komunikasi yang baik untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Baik suami maupun istri hendaknya saling memberikan nasihat satu sama lain dengan cara yang ma'ruf. Ibnu Katsir berpendapat bahwa muasyarah bin ma'ruf atau bergaul dengan patut adalah santun ketika berbicara dengan istri. Sebagaimana Anda suka diperlakukan oleh istri Anda, maka perlakukanlah juga istri Anda sebagaimana yang Anda sukai. Rasulullah pun pernah berpesan kepada para suami agar tetap bersabar menghadapi sikap para wanita atau istri yang kurang disukai, meski ada hal-hal yang tidak sukai dari gelagat atau sikap istri. Hal itu tidak menjadi alasan bagi para suami untuk berlaku kasar. Jika mempunyai permasalahan, keduanya harus saling memuliakan dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Jika keadaan rumah tangga sudah demikian, Allah akan melimpahkan keberkahan dan kebahagiaan kepada keluarga ini. Semoga selalu diberikan petunjuk oleh Allah dan kemampuan untuk menggapai keluarga bahagia, mewujudkan ketaatan kepada Allah bersama suami istri dan anak-anak. Terus melakukan ikhtiar dan menyandarkan doa terbaik adalah ikhtiar yang harus dilakukan. Semoga kita semua bisa menggapai keluarga bahagia, penuh berkah, sehingga menjadi teladan bagi keluarga di lingkungan sekitar untuk dakwah yang menggembirakan dan mencerahkan alam semesta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.